Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan tugas rutin pengajian subuh dalam rangka meningkatkan kapasitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, beberapa pertemuan kita sudah menjelaskan beberapa ayat Al-Quran terkait dengan hidup prihatin di dunia demi kemaslahatan di akhirat. Dan ada 4-5 ayat terkait dengan persoalan yang kita kaji. Pagi hari ini kita akan memulai hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amil burri salata layalin tiba'an hatta qubida. Dari Aisyah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata bahwa Rasulullah beserta keluarganya itu tidak pernah kenyang makan roti, bahkan 2 hari berturut-turut sedikit sekali, sampai beliau dipanggil ke rahmatullah. Ada satu riwayat hampir sama, Rasulullah dan keluarga beliau tidak pernah kenyang kalau makan semenjak beliau datang ke Madinah. Min ta'amil burri, dari makanan yang memang khas di negara-negara Arab. Salasa layalin tibaan hatta qubido. Masya Allah ini bukan napa, tidak pernah kenyang, bahkan 3 hari berturut-turut. Karena memang makanan roti ini, roti gandum. Ini roti beras enggak populer. Pemane roti jagung gak ono. Ini mereka mboten jagung, Pak. Ini Madura akeh. Makanya di Indonesia sak mangke kan roti macam-macam, Pak. Ono roti telo, bakpao telo. Wong Indonesia niku kan banyak bahan. Sampai kelaparan niku nggih mboten pantes. Kita dulu krisis 97. Begitu krisis orang banyak menanam pohung itu. Ternyata orang terbiasa makan pohung. Meskipun sebagian orang tidak kenyang. Niki satu hadis. Ada hadis hampir sama, karena ini kaitannya hampir sama.
kita baca wa an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu wallahi ya ibna ukhti in kunna lananzuru ilal hilal thummal hilal thummal hilal salata ahillah fi syahraini wa ma uqita fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Qultu ya khala fama kana yu'aishukum qalatil aswadani at-tamar wal ma illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manayih wa kana yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskina muttafaqun alaihi. Dari Urwa ini Urwa ibnu Zubair. Ini laki-laki, Pak. Nek wong di sana itu nama kan kadang-kadang ada tak marputo yang bulat gini, bisa untuk laki-laki. Seperti Tolha, laki-laki ini. Tapi Tolha banyak diikuti nama Indonesia. Biasanya Indonesia nek wonten tak marputo niku wong wedok. Aisyah, Zaituna, dan itu kebiasaan nama. La Urwa ibnu Zubair ini ponaan Siti Aisyah. Jadi kalau masalah-masalah begini, Urwa ini banyak mendapatkan dari Siti Aisyah. Karena apa? Ponaan dengan bule itu kan enggak sungkan. Bahkan banyak hadis-hadis Aisyah niku direkam oleh Urwa ibnu Zubair. Kenapa dia dikatakan sebagai ponaan Aisyah? Karena istri Zubair ibnul Awwam itu Asma binta Abu Bakr Siddiq. Binta Asma niku mbakyunya Siti Aisyah. Jadi sangat akrab. Ini saja kadang-kadang Urwa bin Zubair mau mendapatkan hadis Siti Aisyah, kadang-kadang dikasih tabir. Tapi sering tidak pakai tabir karena dianggap mahramnya. Kalau di Indonesia gak ditabir-tabiran. Akhirnya berbagai persoalan. Memang untuk menegakkan syariat niku nggih berbagai hal. Lah itu dari Aisyah, beliau bersabda, wallahi ya ibna ukhti, demi Allah ya kemenakan saya, anak saudara saya perempuan, kita selalu mengikuti perkembangan bulan. Lanang duru ilal hilal, thummal hilal, thummal hilal, salatata ahillah. Kita melihat bulan pertama, kedua, ketiga. Kenapa dikatakan hilal, hilal, hilal? Hilal itu permulaan bulan. Makanya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lihat hilal. Jadi bulan yang masih kecil itu namanya hilal. Tapi kalau sudah besar namanya qamar, bulan. Makanya nanti kita poso itu di kalangan kita nunggu ru'ya itu. Sementara yang lain hisab. Sehingga kelompok Muhammadiyah sudah menentukan posoi Rebu. Lah kita nunggu ru'ya itu. Meskipun diprediksi pada umumnya Rebu. Kenapa harus ngenteni ru'ya?
Loh, karena ngikuti sabda Nabi itu dapat ganjaran, Pak. Sampai melok itu ganjaran. Tapi biasa awal Ramadan itu gak rame-rame, sing rame akhir Ramadan. Biasa ini riyo ku rame ini, Masya Allah. Tapi ini awal Ramadan, terserah masih mundur sedino gak apa-apa. Padahal itu kita disuruh memperhatikan masuknya Ramadan itu. Masuknya Ramadan. Memang umat Islam ini macam-macam sama gini. Masalah kiblat di masalah no. Wong kita niku jelas fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram kok jelas suruh ke Masjidil Haram. Kecuali Sobuni itu yang dimaksud Masjidil Haram itu juga Ainul Ka'bah. Sehingga kita nggak usah repot-repot lah mikir-mikir muter-muter kiblat. Malah gak karu-karuan ya. Durung mesti penyelidikan sekarang ini benar. Jangan-jangan keliru, nek keliru diputer malah. Ya wes, wong Nabi itu mengatakan kalau kamu sebelah baratnya Ka'bah, kamu menghadap ke timur. Kalau kamu di timurnya Ka'bah, kamu menghadap ke barat. Ya kita ini timur Ka'bah. Mbok meleset napa mboten urusan Allah. Kalau kita di dalam Masjidil Haram, niku tidak boleh meleset karena Ka'bah digedhek di depan kita. Kita harus lurus. Mboten wonten mereng mboten saged. Tapi kita di luar Masjidil Haram, ana meleset pun tidak apa-apa. Dan itu pengarahan Rasul. Karena diprediksi mangke banyak arah kiblat itu gak pas. Nggak pas. Sehingga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya tapi nak Indonesia seneng masalah nih. Jadi kita nggak usah aneh-aneh, ya sudah apa adanya. Itu kita lakukan sehingga tidak terpengaruh. Tapi ono sing fanatik itu pada diputer. Ya sama nih Masjid Anyar gak apa-apa lah. Ini Masjid Lawas kok kaya masjid ngene diputer ngono malah rame. Wong nek kene jam niku menghadap mriki awak seneng tapi suatu ketika dijepno rono ya protes. Niku jam niku. Apalagi kiblate wis mlaku apa adanya saja. Jadi Islam niku disikapi dengan yang enak ya. Makanya kalau nanti cerita itu ada astronot muslim pertama kali di dalam dunia ruang angkasa, Pangeran Sultan bin Salman itu. Itu tanya bagaimana nanti saya sholat di atas itu. Di atas itu bagaimana? Lagi penerbangan ulang alik. Ketepatan waktu itu yang dibawa Challenger, Discovery. Sehingga Saudi mengumpulkan ulama seluruh dunia. Kumpulkan gimana? Terus ada ulama besar, Hasanin Makhluf, itu ulama dari Mesir. Langsung dia bicara, beliau, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Jadi kamu penghadap kemana ya Masjidil Haram. Kok perlu sholat meningsor itu karena awake nang dhuwur sholat meningsor. Mbok kengeran. Lah, itulah Islam itu gampang. Tapi jangan dipergampang. Nek wis gampang, lakukan sesuai dengan pengarahan. Jadi ya menghadap kemana ya sudah. Ibaratnya kita naik kereta. Sholat di kereta itu boleh begitu kita pertama kali menghadap kiblat. Setelah itu kereta muter gitu. Ya sampai aja melok muter, mulak kelengeran. Ya wis melok iku aja. Itulah Islam, itu gampang. Islam itu sangat gampang, sangat gampang. Tapi kadang-kadang menungsane sing aneh-aneh ini. Setiap mari kap ini poso itu mesti rame. Kelompok tertentu dengan Ahmadiyah macam-macam. Lah wong Ahmadiyah niku dilokno di luar Islam gak gelem tapi ngakoni Islam sementara ngakoni Nabi selain Muhammad kan nemen apa? Nah itu nemen itu. Jadi ngakoni Nabi
selain Rasulullah. Ana nabi sak marini Ghulam Ahmad itu. Lah memang di sana niku Pakistan ku seneng wong ngono-ngono iku. Di sana sudah dilarang dadakan ngompreng nang Indonesia. Ya, Indonesia iki tempat buangan macam-macam. Di sana Ahmadiyah, Lahuriyah, Qadianiyah dilarang total oleh pemerintah Pakistan. Datan nok kene di rumah. Ya apa? Seperti Jamaat Tabligh itu dari Pakistan pertama kali. Nuwun sewu, kalau orang sana itu seneng ngedekno perkumpulan ngono. Karena masing-masing pengen jadi pemimpin. Sehingga ngedekno Jamaat Tabligh, Jamaat dakwah. Padha niku. Padha. Jamaat Tabligh, Jamaat dakwah padha. Yang keliling-keliling di masjid kadang-kadang minta izin masak di samping masjid. Kok masjid supaya bersih kok nek kono kanggo masak. Ya kan repot tuh, Pak. Wong kita di dalam fikih kita kan Kitabut Thaharah itu. Terkait dengan masalah kebersihan. Nah itu kadang-kadang memahami Islam parsial. Parsial itu bukan lengkap. Sehingga timbul berbagai persoalan. Bon kita kembali ke sini nih. Jadi hilal niku bulan yang masih muda niku hilal. Kalau sudah besar dikatakan qamar. Ini maksudnya apa? Bahwa Siti Aisyah menginformasikan kepada Urwah bin Zubair, kita itu satu keluarga pernah 3 bulan itu enggak makan sing aneh-aneh. Fi syahraini wa ma ukida min abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selama 3 bulan dapur kita itu enggak pernah menyala. Masya Allah. Dapurnya tidak pernah menyala. Lah Urwah bin Zubair heran. Kalau gitu boleh apa yang dimakan? Apa yang dimakan? Jawabannya Siti Aisyah hanya 2, 1 kurma, 2 air. Loh itu bisa 3 bulan. Jadi kok ono istilahnya LPG ngeblok itu kok ono itu. Jadi gak masak. Ternyata kurma itu kekuatannya luar biasa, Pak. Kurma terus dengan air. Normalnya kurma yang bagus-bagus. Kurma yang bagus itu semenjak zaman Rasul sudah ada. Namanya kurma ajwa. Kurma ajwa itu terkenal kurma Rasul. Ajwaun Nabi. Dan itu hanya beberapa pohon. Ini hebatnya niku, Pak. Jadi ada memang kurma khusus niku wonten di Medina. Dan itu hanya beberapa areal nih. Jadi ibaratnya bukan sampai 1 hektar niku. Dipindah ke tempat lain, niku ndak bisa. Masya Allah. Makanya kurma di sana ada paling hebat nggih kurma Ajwaun Nabi ini. Rasanya manis, cilik-cilik. Kalau sekarang yang baru metik. Itu 150 rial. Berarti 450.000 sekilo. Jadi wong-wong gak mangan niku mboten patheken. Tuku kurma Irak kae lah. Sak mangke kurma lak macam-macam, Pak. Wonten Tunis. Wonten pundi-pundi sak mangke kurma niku. Nek biyen lah paling-paling kurma Irak sing bekas Saddam Hussein niku. Murah niku nek Irak. Baru ke Madinah banyak ada ajwa, ada ambar, ada ambari, ada kusairi, ada hudori. Niku arane kurma niku. Arane apik-apik kurma. Ora kurma arane hudori. Asy'ari. Ibaratnya wonten mriki wonten rambutan nih, Pak. Rambutan Aceh, rambutan Binjai, barang itu kan. Lah ngoten niku, Pak. Kayak duren.
Duren ngantang, duren montong apa duren montok niku sing teko Thailand niku. Lah wong di sana bisa mengembangkan duren seperti itu, masa di Indonesia mboten saged. Katanya insinyurnya hebat-hebat nih. Ya ternyata nggih ada. Kayak pisang lapandis. Itu Saudi niku seneng produksi Indonesia. Tapi ternyata kita kalah dengan Filipina. Kalah. Pisang Indonesia ini dikirim nang Saudi, pirang dina ngoten niki pedhot. Cengkeh ini lho. Gak sampai 3 dina. Tapi pisang toko Brazil, toko apa niku sampai seminggu, Pak. Tanpa alat pendingin. Lah Mas Indonesia mboten saged niku. Lah ndek insinyur katanya hebat-hebat. Ternyata nggih mboten saged bersaing dengan mereka ini tuh, mboten saged bersaing. Banyak nih, banyak. Ya masa ketan ireng impor teko Thailand. Zaman Habibie diurupno pesawat. Pesawat diurup ketan ireng. Padahal mestine ketan ireng gak produksi gondang legi niku. Kalau orang kita kan kadang-kadang badhe nanem ketan ireng tuh ndelok-ndelok. Iki ana anake sing lair Rebo Wage apa gak? Nek ana anake sing lair Rebo Wage, aja engko medeni lho. Ya ini macam-macam, tapi sak mangke mboten hitung-hitungan ngoten. Tapi ternyata nggih wonten iki. Lah niki kalau gitu apa boleh yang dimakan? Hanya 2. Kurma dan air. Kurma dan air. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya Rasulullah itu punya tetangga baik, dan punya tetangga baik. Jiranun, yang dekat Nabi itu tetangga baik-baik, Pak. Bahkan ada yang punya kebun kurma istimewa, kalau Nabi mau itu langsung ke kebun ambil. Nah begini-begini ini kurmanya sudah mendekati masak, Pak. Bulan Mei itu bunga, ini mendekati masak, akhir Agustus pun enak nih. Ngeten iki. Lah itu jatuh musim panas. Pramila kenapa di Saudi begitu panas sampai 55 derajat yang seperti sekarang ini? Itu kalau tidak panas, kurma itu tidak bisa berbunga. Di Indonesia sampai elek kurma gak ono woh. Soalnya panasnya belum sampai standar yang diinginkan. Baru nanti bulan Agustus ini sekarang sudah 50 derajat. Lah itu kurma Masya Allah. Dan sampai nangsal dalan-dalan jukuk nih wangsal. Nek kene ya ono mangga ngono ya digura. Kalau sudah di jalan tuh milik orang. Milik bersama. Seperti orang nanam mangga terus mangganya itu sampai ke jalan. Itu sebenarnya betul benar. Itu sudah bisa diambil oleh yang lewat. Karena mengganggu jalan. Makanya kalau nalam jangan sampai mengganggu jalan. Jangan sampai mengganggu jalan. Ada tempat-tempat terus. Dan ini Rasulullah SAW karena sekitarnya orang tetangganya baik-baik, sering Nabi itu diteri makanan. Niki, jiranun minal ansar, wa kanat lahum masayih manabih. Ini termasuk kambing. Wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Albania fayuskina. Kadang-kadang Nabi mendapat kiriman dari tetangganya itu susu kambing itu. Dan itu susu murni, Pak. Mboten-mboten campur-campuran. Karena langsung terus dipanaskan, langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Kalau begini Rasulullah menerima, tetapi Nabi tidak pernah minta itu. Gak jaluk-jaluk nih. Tapi Nabi kalau dikasih orang, beliau terima. Apakah
Nabi tidak mampu makan yang enak, ya mampu, Pak. Wong Nabi ditawari harta seluruh Jazirah Arabia dimiliki, tidak mau. Perempuan cantik suruh milih seluruh negara Arab, beliau tidak mau. Pangkat yang paling istimewa beliau nggak mau. Maunya dakwah Islam niki berjalan dengan baik. Bisa hidup bergelimang dengan harta, dengan kemewahan, bisa. Tetapi ini mboten dilakoni. Kenapa? Untuk syariat umatnya. Untuk syariat umatnya. Tapi wonten sing anu. Nabi nggih kiat mawon iki kurma ambi banyu petak, soalnya gak nyambut gawe abot. Ya wonten mawon. Nabi kan mboten nate nyambut gawe abot ta. Macul lho gak tahu. Nang kebun nggih mboten tahu, makane kuat nek sing nyambut gawe abot nggih mboten kiat. Wong piye lak macam-macam, Pak. Ya tapi niate, Pak. Niatnya itu kan orang sampean poso ku lak abot ta. Gak ana wong poso gak abot, lesu niku ya tapi niatnya dikuatkan niku nggih. Nggih ternyata saged niku. Makanya ada pertanyaan, bagaimana orang kerja berat untuk menghidupi anak istri, tidak ada pekerjaan lain, apa boleh tidak puasa? Kan bisa diatur, bisa diatur. Memang sak mangke tiyang itu ndelek legitimasi niku. Jadi nopo mawon ditakokno, engko kira-kira ya apa. Masa mangke niku wonten wacana ya apa poso rokokan oleh apa gak? Lho kok takon, lho rokokan kan gak marki ya. Lah kan ada warak Pak. Ya tapi wong iku lho biasa rokokan meskipun gak sahur rokokan iso rokokan ya alhamdulillah. Sakure rokokan iki ya ana niku. Jarene wong-wong poso oleh rokokan lak enak. Lah gak poso niku. Ternyata bagi orang perokok niku dianggap stamina, Pak. Kekuatan tersendiri. Jadi malah dunia niku nggih ngoten niku berbagai. Lah kenapa Rasulullah mengajak keluarganya seperti ini? Karena beliau menanamkan jiwa sederhana satu. Kedua, selalu membiasakan apa yang beliau lakukan diikuti keluarganya. Ini sebenarnya pendidikan ini, pendidikan bagi keluarga. Jadi istri-istri beliau ikut Rasulullah, termasuk 3 bulan berturut-turut tidak makan yang dimasak, tidak bau api, tidak bau apa, dikurma dengan air itu. Dan air itu termasuk makanan yang istimewa, Pak. Tiang loro gak iso ngombe banyu alamat. Lah dia gak iso ngombe banyu niku sak loro-lorone tiang niku mesti sing iso ngombe banyu. Ngombe banyu. Pramila sampai poso itu mangke takjil kan disunatkan yang manis-manis kalau ada kurma. Kalau kurma tidak ada air, tapi ada permen. Permen iki karena legi ya permen ae mboten, Pak. Lho itu sudah sedemikian rupa. Ternyata ini mampu itu. 3 bulan tidak kemasukan apa-apa kecuali kurma dengan air putih aja. Nah Indonesia ya sampean kiat tak kurma bi banyu tok. Ya tapi ini kurma ini 0,5 kilo masa enggak. Nah ini Rasulullah itu mangannya kurma mek 3 niku, Pak. Nah ini lah sampean masih dikai kurma 0,5 kilo nek durung dikai mangan sego ya tetep durung mangan. Wong Indonesia niku. Kula nate ambek arek-arek wis mangan kon mau. Dereng Ustaz.
Lha mau supermi, lak supermi ya. Padahal supermi wis entek 2 piring. Dadi durung sego niku sedereng dahar niku. Lah sing ngoten-ngoten niku kan ya tapi sampeyan kan suwe-suwe tiyang niku kebiasaan niku. Tapi Indonesia memang makanan pokok nggih sego niku ya. Sampai nak haji barang mboten sego nggih mboten saged. Roti ya rotine ya napa mawon nggih mboten saged. Padahal wonten Saudi niku rotine niku bergizi sedaya. Ada roti samuli sing dawa iku bergizi. Ada roti Aish niku rada amba ngoten kandel. Ada roti tamis niku sing dibakar niku bergizi sedaya. Judune kali full niku kacang sing dilembutaken niku. Lah wong jamaah haji kok pangan ngoten nggih mboten saged. Sehingga roti Aish niku saking gedene. Lah wong-wong nggawa mboten kiyat. Biasa wonten ke masjid niku lak mriki beto oleh-oleh terus kene nggawa roti. Akhirnya diselempitno nok keleke niku. Akhirnya terkenal roti kelek. Sing ngarani roti kelek itu ya wong Indonesia. Wong Indonesia niku wong Indonesia iku pinter damel istilah. Lah inilah Rasulullah menanamkan kepada keluarga semua. Dan beliau sebagai pionir, sponsor. Lah istri-istri Rasul karena menganggap ini syariat, ya ikut. Mboten protes. Kira-kira nek kene ngono ngoten nggih bolak-balik protes. Ya siji wong yang niki yang diikuti Rasul panutan umat. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Niki 2 hadis hampir sama. Nanti insyaallah kita pertemuan tinggal sekali, mantun niku poso. Mudah-mudahan yang kita berikan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة ما وبلية ما إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.